Halo warga internet, balik lagi di channel ini. Dan untuk kesempatan kali ini, seperti yang kalian lihat di sini udah ada koleksi dari Motobat Aki Gel, ya. Semua lengkap dari buat motor bebek, matic sampai buat motor gede, bahkan di sini buat ATV juga bisa, ya. Yang 2 terminal sampai yang 4 terminal. Nah ini dia adalah aki gel, ya, atau hampir sama seperti aki kering ya. Jadi bukan aki basah, tapi dia itu menggunakan gel di dalamnya sebagai pengganti cairan elektrolitnya. Nah, apa sih yang bakal dibahas di video ini? Video ini bakal bahas aki gel secara umum atau aki motobat secara khususnya. Sebelumnya udah bahas aki gel motobat di seri yang MTZ5S kalau nggak salah, di video yang sebelumnya. Sebenarnya udah bikin satu video lagi yang motobat juga. Cuman kayaknya kalau dibahas satu-satu agak sedikit kebanyakan. Cuman mungkin kalau misalkan emang butuh per tipenya di bahas detail mungkin nanti bisa ya. Cuman setelah dipikir-pikir, video ini bakal tak bikin satu video penuh, jadi mungkin durasinya agak panjang. Jadi nanti akan bahas soal apa itu aki gel dan bagaimana teknologi yang ada di dalamnya. Terus juga bakal bahas aki motobat ini per serinya itu buat apa aja sih. Di sini kan udah kita juga buku panduannya, cuman gak bakal lihat ini juga karena udah bikin udah bikin headlightnya, ya, udah bikin catatannya secara ringkas ya, jadi biar nggak begitu panjang. Nah, oke, mungkin itu aja sedikit intro atau pembuka di video ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita bahas di video ini sekarang. Nah, oke, apa itu aki gel? Aki gel itu adalah sebenarnya dia itu jenis aki VRLA atau Valve Regulator Clear Acid. Ya, jadi yang dimana cairan elektrolit yang digunakan atau cairan asam yang digunakan biasa di aki konvensional atau aki basah itu diganti dengan menggunakan bentuknya gel. Ya, jadi mungkin sedikit berbeda dengan aki kering ya. Dia ini untuk gel ini benar-benar menggunakan ya bahannya itu gel ya. Jadi kalau misalkan di aki konvensional atau aki basah itu kan kita harus mengganti secara berkala air akinya. Nah kalau di sini karena kita bentuknya gel, kita nggak perlu perawatan yang begitu rumit, atau dalam artian kita harus secara berkala ganti isi di akinya. Jadi kita nggak perlu ganti gelnya, kita nggak perlu ganti isi dari si aki tersebut ya, atau aki gel ini. Apa aja sih keunggulan aki gel motobat ini? Yang pertama itu dia itu kapasitas akinya lebih besar ya. Selain daripada kita tidak harus mengganti cairan secara berkala, salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah si aki gel ini adalah kapasitas aki yang lebih besar. Kalau dari motobat ini itu klaimnya adalah 20% lebih besar ya. Terus selanjutnya siklus hidupnya lebih panjang. Jadi dibandingkan dengan aki, yang namanya aki atau baterai itu punya siklus hidup ya. Walaupun dia bisa dicas, yang namanya baterai itu punya siklus hidup atau siklus pengecasan ada berapa kali pengecasan, misalnya itu di siklus pengecasannya. Jadi dari siklus hidupnya juga ada batas waktunya ya. Jenis aki ataupun baterai apapun itu punya ya. Jadi salah satu keunggulan yang ditawarkan dengan aki gel ini adalah siklus hidupnya atau siklus baterainya itu lebih panjang dibandingkan dengan aki-aki biasa atau aki konvensional. Nah, selanjutnya adalah keunggulannya adalah dari sisi teknologi atau teknologi gelnya, di mana teknologi ini atau si gel ini diklaim lebih efektif dalam menghantarkan dan menyimpan energi listrik dibandingkan dengan kita menggunakan cairan biasa ya. Jadi kalau kita menggunakan gel atau di sini motobat sebutnya dengan teknologi nanogel, yang dimana si gel ini lebih efisien dan lebih tahan lama dalam menyimpan si energi listriknya. Oke, keunggulan yang lainnya adalah dia, kalau kita lihat dari sisi pemasangan ya, karena kita menggunakan gel, jadi si aki ini tahan terhadap kebocoran. Jadi kalau kita menggunakan aki basah itu mungkin teman-teman udah punya pengalaman ya, akinya itu bisa bocor ya, atau rembes ya, bukan bocor yang gimana, tapi bisa aja rembes ya, terutama kalau pemasangannya nggak presisi ya, atau ada celah, itu bisa terjadi kebocoran, entah itu karena getaran ya, atau emang karena guncangan yang kita
melintasi jalanan yang berlubang. Ya, itu bisa terjadi. Ya, apalagi kalau misalkan akinya tidak terlindungi secara baik, tidak dipasang secara presisi. Terus selanjutnya bisa dipasang dengan metode apapun ya. Dalam artian kalau misalkan kita menggunakan ini, itu seperti kita menggunakan aki kering, dimana kita nggak perlu khawatir kalau misalkan cairannya tumpah. Kalau tadi kan bocoran nih, cairan tumpah, karena di mana si aki, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada sampelnya ya. Ini dia. Kalau teman-teman lihat, kalau misalkan kita menggunakan si aki biasa, jadi ini dalamnya, misalnya. Kalau kita menggunakan aki konvensional biasa itu, kalau misalkan kita pasang kondisi miring, itu kan ada kemungkinan rembes, ya, atau bocor, atau cairannya keluar ya. Nah di sini karena kita menggunakan gel yang padat, bisa dibilang, itu si gel ini, nah ini gelnya, aku teman-teman lihat di sini. Gelnya ini, jadi kalau kita arahkan seperti ini, nah dia tidak berubah posisi, ya, gelnya tetap, jadi nggak akan ada resiko kebocoran atau rembes ketika dipasangkan di metode seperti apa, mau dipasang miring seperti ini, ya. Kalau misalkan ini berguna buat yang sedang modifikasi motor ya, atau modif motor yang memerlukan mungkin space atau mungkin mau menghemat space seperti apa, dipasangkan di tempat yang mungkin sedikit jauh atau berbeda. Nah ini bisa ya, jadi sangat rekomendasi ini dipakai buat teman-teman yang lagi modifikasi, jadi tanpa khawatir bahwa cairannya keluar ya. Nah selanjutnya adalah daya tahan. Jadi ini salah satu keunggulan yang cukup berguna, karena dimana daya tahan si aki ini sangat diperlukan, terutama daya tahan terhadap suhu ya, baik itu suhu yang dingin maupun suhu yang panas. Suhu yang panas ini sangat berguna kalau misalkan si aki lebih tahan ketika saat penggunaan, karena saat kita menggunakan sepeda motor pasti ada yang namanya panas. Bahkan kita menggunakan baterai pun ya itu menghasilkan panas ya. Begitu juga dengan si aki motor ini, pada saat penggunaan pasti dia menghasilkan energi panas ya, yang dikeluarkannya. Si aki harus bisa tahan lebih lama terhadap kondisi panas tersebut ya, baik itu karena si penggunaan internal itu sendiri ataupun panas dari lingkungan ya. Selanjutnya adalah kondisi dingin. Nah ini kondisi dingin penting kalau misalkan teman-teman berada di di lokasi yang suhunya dingin, terutama kondisi motor atau kendaraannya itu tidak digunakan ya secara lama ya. Bahkan mungkin kalau misalkan cuaca yang cukup ekstrim, seharian dari pakai itu kan dingin. Nah si aki ini harus punya daya tahan terhadap kondisi dingin. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak memiliki daya tahan tersebut, kita akan susah untuk menyalakan atau men-starter sepeda motor. Ya, ini penting. Teman-teman harus cari aki motor yang CCA-nya nilai CCA-nya tinggi. Ya, CCA-nya itu harus lebih tinggi karena dia akan lebih tahan terhadap kondisi dingin, terutama kalau kita mau starter. Apa itu CCA nanti dijelaskan lagi. Oke, kita bahas di sisi build quality ya. Kita mungkin bakal unboxing satu deh. Unboxing satu ini kan udah kelihatan ya. Oh ya, yang tadi belum dijelaskan bahwa material yang digunakan itu dia menggunakan 100% ABS original, kemudian tidak menggunakan bahan plastik daur ulang. Jadi di sisi ketahanan dia cukup tahan lama ya. Dari sisi umur, dari sisi casingnya ini sendiri, bahkan build quality secara keseluruhan. Kita buka sampel satu yang dulu deh. Nanti dibahas juga per tipe ya, per tipe akan kita bahas juga, terutama untuk peruntukannya buat motor apa aja. Nah ini yang di pasaran, ini yang contoh untuk dalamnya ya, kita bisa lihat. Nah ini akinya. Ini yang tipe berapa aja? Oh ini MTZ 5S, ini kayaknya udah pernah dibahas ya. Nah, ini untuk MTZ 5S ya. Oh ini beda sih, ini bukan MTZ 5S, dari sisi ininya juga beda ya. Oke, nah ini dia
kelengkapannya teman-teman dapat baut ini, terus ini juga ya untuk dari sininya warnanya kuning ya. Nah tadi udah dibahas, sempat disinggung bahwa untuk material casingnya menggunakan 100% ABS murni ya, dimana dia itu tidak menggunakan bahan daur ulang ya. Ini sambil dia contohkan ya, sorry. Nah ini dia untuk casingnya warna kuning. Nah ini yang transparannya, jadi yang dipasang buat warnanya ini ya. Ini warna juga pencolok, jadi yang beberapa malah dipasangnya nggak pakai penutup ya biar kelihatan gitu. Jadi casing ini dipilih tadi menggunakan 100% ABS, jadi tidak menggunakan ABS daur ulang, yang dimana si plastik ini dia akan lebih tahan lama, lebih awet, terutama terhadap korosi ya. Walaupun plastik juga pastinya ada korosi secara alaminya. Nah untuk dari terminal ini dia tidak menggunakan istilahnya logam timah ya, kalau nggak salah, yang aki-aki biasa secara umumnya dia menggunakan jenis logam kuningan, yang dimana ini logam ini atau si kuningan ini lebih efisien dalam menghantarkan listrik dan lebih tahan terhadap korosi, jadi umurnya lebih lama ya, dan lebih efektif atau efisien dalam menghantarkan si arus listrik dari aki ke konektor. Nah untuk si isi dalamnya tadi kan dijelasin bahwa ini menggunakan aki menggunakan nanogel ya, dimana dia itu elektrolitnya bentuknya gel yang sudah dibikin gel, jadi bukan cairan, yang dimana itu dia terbuat dari campuran asam sulfat dan fumet silika. Jadi dia memberikan viskositas ya, dia memberikan viskositas sehingga tidak mengalir secara bebas ya, jadi nggak bisa mengalir secara bebas, jadi dia tetap tapi arus listriknya dia lebih stabil dan lebih besar ya. Oke ya, jadi itu dia untuk si aki gel motobat ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kurang lebih seperti ini. Ini yang kondisinya masih belum diisi, belum ada gelnya ya. Di sini yang udah ada gelnya, dan ini produk finalnya ya, hasilnya seperti ini kuning. Oke, selanjutnya pertanyaan adalah ini bisa dipakai buat harian atau buat balap? Jawabannya bisa keduanya, tergantung teman-teman cari yang tipenya seperti apa. Ya, jadi motobat ini kalau teman-teman lihat di sini, motobat itu udah dipakai di berbagai jenis balapan, bahkan bekerja sama dengan di sini dengan Yamaha juga. Jadi sudah pernah dipakai untuk balapan. Ada bus Nah, jadi memang ini udah pernah dipakai untuk balapan. Jadi teman-teman ini bisa dipakai buat racing dan juga buat harian. Tergantung peruntukan ya. Untuk yang aki gel bisa buat harian, juga bisa buat balapan juga. Ya. Walaupun ada series yang memang motopat itu keluarin buat khusus untuk balapan aja, itu ada ya, yang kuat flat kalau nggak salah. Itu ada, nanti mungkin kita coba cari ya. Sementara untuk yang aki gel dulu. Oke, untuk harian, kenapa ini bisa dipakai harian? Karena tadi kan menyebutnya bahwa aki gel cenderung lebih stabil dengan daya yang besar juga ya. Jadi karena kita butuhnya untuk harian, maka kita butuh aki yang arusnya atau dayanya itu stabil ya, tidak berubah-ubah. Terus dia harus aman terhadap kondisi tadi getaran dan segala macam kebocoran dan lain-lain. Terus perawatan yang harus seminim mungkin ya, kalau bisa perawatan itu. Dimana ini buat harian sangat enak karena kita tidak harus selalu mengecek isi dari si aki. Nah, kalau misalkan aki cair kan biasanya dia ada levelnya ya, jadi kita harus sering cek. Kalau misalkan turun kita harus isi cairan. Nah kadang-kadang mungkin kalau misalkan kita yang sebagai pekerja itu mungkin nggak selalu bisa ngecek apakah si akinya ini dalam kondisi bagus atau enggak. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan gel, kita nggak perlu repot-repot ngecek secara berkala si akinya. Paling perawatannya adalah kita harus mastiin bahwa aki ini kondisinya bersih ya, terutama bagian konektor, di mana kalau misalkan ini sudah korosi, ini akan sulit untuk menghantarkan arus listrik. Jadi kebersihan si aki cukup, terutama buat teman-teman yang modifikasi, yang dimana tutup atau cover tempat dudukan akinya udah dilepas atau mungkin udah dipasang ya. Oke, teman-teman di sini harus lihat dulu speknya. Beberapa di dusnya ada yang keterangan speknya lengkap, kayak misalkan ini
Ini itu ada keterangan, ini keterangan series dan berapa voltnya. Itu penting, makin tinggi makin bagus ya. Ada 3 ampere hour. Ya, ini penting, makin tinggi ampere hournya semakin baik digunakan. Nah, pertimbangan selanjutnya selain ampernya yang tinggi ya, kalau misalkan buat balapan, buat harian juga ampere itu penting, terutama buat teman-teman yang perjalanan jauh atau mungkin touring ya. Ya, saya itu adalah CCA. Apa itu CCA? CCA adalah cold ranking amps. Ya, dimana dari ini penting untuk menentukan kemampuan si aki ini dalam memberikan arus yang tinggi saat suhu yang rendah. Jadi kondisi dingin atau kondisi motor masih dingin, sama nggak dinyalakan. CCA makin tinggi makin bagus kemampuan si aki untuk menghantarkan listrik ketika baru digunakan ya. Nah, setiap model punya CCA-nya sendiri ya, ada yang kecil, ada yang tinggi juga ya. Jadi teman-teman pilih yang tinggi kalau misalkan dipakai untuk balapan, rekomendasinya ya. Ataupun buat harian pun kalau misalkan teman-teman mau CCA yang tinggi juga bisa ya, terutama buat teman-teman yang tinggal di daerah yang suhunya itu dingin ya. CCA-nya makin tinggi makin bagus. Terus dilihat juga jenis motornya juga ya, jangan lupa. Nah, CCA ini juga harus dipertimbangkan di mesin motornya ya. Mesin motornya butuh CCA yang seberapa tinggi. Untuk mesin yang bore up itu penting banget CCA-nya juga cukup tinggi. Jadi buat mesin-mesin yang udah bore up, pastiin ganti akinya yang CCA-nya di atas originalnya juga. Jadi kalau teman-teman mesinnya udah bore up, ya udah modif lah ya. Jangan lupa juga akinya, CCA-nya cari yang lebih tinggi. Nah, jadi itu dia sekilas soal aki gel dari Motobat, yang dimana tadi kita sedikit rangkum ya. Ini adalah aki gel yang menggunakan teknologi dari Eropa, yang dimana dia menggunakan sistem nano gel ya, yang dimana si nano gel ini memberikan kapasitas ekstra hingga 20% lebih besar dibandingkan aki basah. Itu satu. Terus siklus hidup yang lebih panjang. Lalu dia juga tahan terhadap korosi. Platnya menggunakan kuningan. Terus plat konektor yang menggunakan kuningan, platnya menggunakan logam timah. Terus dia menggunakan gel, di mana dia anti bocor ya, walaupun dia di berbagai kondisi ya, di kondisi di pemasangan juga ya, tahan terhadap suhu ya, panas dan dingin terutama karena dia menggunakan CCA yang lebih besar ya, dimana CCA ini berguna ketika kita akan melakukan starter mesin di saat kondisi mesin dingin atau kondisi suhunya juga cukup dingin gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan per tipenya. Apa aja sih per tipe-tipe yang ada di Motobat aki gel ini? Kita mulai dari yang nah, ini dia untuk yang udah kita buka dulu aja deh. Di sini MTZ 5S 12 volt ya, spesifikasinya 12 volt 4,2 ampere. MTZ 5S buat motor apa aja? Ini bisa buat motor bebek dan motor matic ya. Honda, Yamaha, Suzuki juga bisa. Ya. Contohnya itu Honda itu bisa buat Astrea, bisa buat Beat juga. Oh, bisa buat CB 150R. Harisma, Kirana, Mega Pro, terus buat Scoopy juga bisa, Vario, buat Verza juga bisa, yang 150 ya. Terus Honda apa lagi nih? Tadi udah sebutin Honda Verza, sorry. Terus buat Kawasaki, Ninja KRR, terus Kawasaki ZX 130, KTM 250, terus KTM 350 ya. KTM 250 EXC 6 Days ya, sama ya, yang 250 ataupun yang 350 ya. Terus Suzuki RSI, Hayate, Shogun 5, Skydrive, Skywipe, ini udah buat Yamaha tuh Mio Soul, Fiction R15 juga bisa, Soul GT, Rapid ya, terus Xeon juga bisa ya. Jadi ini yang versi budget ya, versi murah. Ini yang 4,2 ampere. CCA-nya berapa? Nilai CCA-nya adalah 70. Ya, untuk ukurannya 113 kali 70 kali 86 ya. 113 70 kali 86 ya. Ukurannya bisa disesuaikan.
perlu sebagai catatan bahwa ukuran ini mungkin beberapa tipe motor itu bisa kebesaran ataupun kekecilan, tergantung original akinya apa. Yang harus dicek ukurannya sama apa enggak. Nah, bisa juga kelebihan. Biasanya rata-rata itu kalaupun kelebihan itu nggak bisa ditutup ya. Ada beberapa tipe motor yang terutama untuk motor-motor bebek ya yang menggunakan aki basah itu biasanya lebih kecil ya Mang. Aki basahnya itu biasanya lebih kecil ukurannya ya, ukuran secara fisiknya ya itu ya. Jadi perlu diperhatikan juga, mungkin beberapa harus ngorbanin tutupnya agar si aki ini bisa dipasang ya. Beberapa ada kasus seperti itu. MTZ7V, oke, jadi MTZ7V ini sambil lihat contekan ya karena emang banyak banget tipenya. MTZ7V. Oke, ini dia untuk MTZ7V. Ini lumayan. Ini yang 12 volt 7 ampere. Ya, kalau tadi 4,2 ampere, ini yang 7 ampere. Ini bisa dipakai untuk Matic juga, cuman Big Matic ya, PCX, terus ADV, terus Aerox, NMAX ya. Ini buat motor-motor Matic yang besar. Ya. Untuk spesifikasinya 12 volt 7 ampere. Ya, ini bisa dipakai di Honda ADV 150, HCX 150, terus Aerox 155, terus Lexi 1 yang Yamaha Lexi 155 juga bisa. NMAX 155, berarti yang NMAX bisa ya. NMAX All atau All New NMAX juga bisa. Ya. Terus untuk PC 160 ini belum update, tapi mungkin nanti coba cari apakah untuk yang PC 160 itu bisa dipakai. Ya. Untuk voltasenya 12 volt, 8 untuk CCA-nya nilai itu 85. Jadi beda kalau tadi 70 ya, sekarang 85. Untuk ampernya lebih tinggi itu di 7 ampere. Untuk di sini ukurannya 114 kali 70 kali 118. Jadi ini lebih tinggi ya, lebih tinggi untuk ukuran di tingginya 118 mili ya, 18 mili ya. Di 114 dikali 70 ya, dikali 70 dikali 118 ya. Ini yang dua konektor ya, untuk speknya seperti itu. Terus selanjutnya untuk MTX 5AL, MTX. Nah, ini dia MTX 5AL. Ini juga sama buat motor bebek dan motor Matic. Ya, ini hampir semua tipe motor bisa sih. Iya, hampir semua tipe motor bisa. MTX 5AL, ya, 5AL. Sama dapatnya ini motornya, terminalnya 2, nanti ada yang terminalnya 4. Ini 12 volt 5 ampere. Ya, kalau tadi 4,2 ampere, ini lebih tinggi lagi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nyari, ya ini cocok dipakai. Ini bisa dipakai buat motor apa aja, hampir sama seperti yang pada tadi MTZ 5S ya. Ini yang MTX, ini yang ampernya lebih tinggi. Mungkin ya ini cocok mungkin buat teman-teman yang buat balapan ya, karena ampernya lebih tinggi. Terus CCA-nya juga lebih tinggi. Ini bisa buat motor apa aja? Ini bisa buat Astrea Grand. Nah, ini bisa buat motor apa aja? Yang pertama itu bisa buat Honda ya, Honda Astrea Grand, Mega Pro bisa, Supra 110. Supra. Supra series. Ya, sorry. Supra series itu bisa semua. Terus Kawasaki Blitz, Kawasaki KZ series, terus buat Suzuki Bravo, Suzuki RC, Satria R, Shogun 110, Smash 110, Suzuki Titan ya, Tornado. Terus juga Vespa juga bisa ya, Vespa Corsa dengan speknya itu 12 volt 85 CCA-nya 5 ampere ya. Ukurannya itu 119 kali ya, itu 19,5 kali 60 ya, lebih slim ya, kali 131 ya tingginya, jadi lebih tinggi dibandingkan lagi. Oke, itu yang MTX 5.
Nah, lihat bikinan tabelnya, teman-teman bisa lihat nanti linknya tercantum di bawah untuk lihat speknya buat motor apa, nanti silahkan cari. Atau teman-teman biasanya lebih gampang ke situs resmi langsung juga bisa sih. Kalau bukan butuh update terbaru ya, barangkali mungkin videonya belum update ya, tapi nanti mungkin kita coba untuk di update. Oke, selanjutnya tipe motor MTZ6S, tadi 5S sekarang 6S. MTZ6S. MTZ6S. Oh ya, ini dia. Kalau tadi 5S sekarang 6S. Sama ya, dapatnya namanya. Untuk speknya, dia MTZ6S ini mana sih? Kenapa nggak ada keterangan ini? Oke, ada keterangan di sininya. Kita lihat di sini. MTZ6S 12 volt 5 ampere juga ya. Jadi yang 5 ampere itu yang 6S. Kalau tadi 5S, yang ini 6S. Ya, bisa dibandingkan lebih besar ya. Nah, semakin kayaknya lebih tinggi, nya lebih besar juga. Ini bisa buat motor. Oh, ini buat motor-motor yang lumayan gede nih. Dia bisa buat CBR, ya CBR 1000 Fireblade. Terus RF 150, VCX 150 juga bisa dia. Terus Sonic 150 bisa, Vario 125 ataupun 150 juga bisa ya. Semua Vario ya, semua tipe Vario. KLX 150. Terus Kawasaki ZX 10R, KTM 500 ETC ya, itu bisa juga. Terus Suzuki EV 50, GSR 150, GSX juga bisa. Terus Suzuki Rider 125 ataupun 150 juga bisa. Satria F150, terus NMAX 150 juga bisa. Jadi selain tadi motor-motor gede yang kayak Matic besar itu, ada yang series berapa sih tadi, MTX 5L ya, atau berapa, atau MTX 7V ya, agak lupa. Itu juga bisa pakai ini juga ya. Jadi NMAX, kalau NMAX juga bisa pakai yang ini ya. Oke, jadi ini buat motor-motor gede semua nih, kayak yang kecil, yang paling kecil apa nih, Honda Vario itu 25 kan. Nah, sisanya itu buat NMAX, itu Honda CBR 1000 ya, itu bisa. MTX 6S speknya 12 volt, CCA-nya 85 ya, CCA-nya. Untuk ukurannya 114 kali 70 kali 107, jadi ini lebih pendek ya, lebih pendek dibandingkan yang tadi yang buat NMAX ya. Jadi buat NMAX itu pilihannya ada MTZ 7V, MTZ 7V mana tadi? Ini dia. Jadi buat NMAX atau VCX ini bisa pilih yang mana. Tergantung ampernya ya, berarti ya, tergantung ampernya mau yang apa, mau yang 7 ampere ataupun yang 5 ampere. Oke, selanjutnya MTX 3L. MTX 3L ini buat MTX 3L tadi mana sih tadi MTX? Oh, ini. Oke, ini MTX 3L ya, kecil. Ini buat motor apa sih? Ini buat motor kayak NSR 150, Kawasaki Ninja 150, terus Suzuki Satria S ya, Kickstarter, terus sama RX King ya, RX King. Buat motor RX King juga bisa. RX King pakai ini. Untuk speknya ini lebih kecil ya. Bukan ininya kecil, tapi juga dari speknya kecil. 12 volt, sisanya cuma 40, terus ampernya cuma 3 ampere ya. Kalau dari sisi ukuran bisa kelihatan 898 kali 56 kali 109 ya, untuk si ukuran dari si aki ini ya. MTX 3L tadi ya, NSR, Kawasaki Ninja, Suzuki Satria S ya, yang Kickstarter sama RX King ya. Bisa pakai ya MTX 3 kali ini ya, ampernya cuma 3 ya. Kalau misalkan pengen lebih tinggi, dan kita coba cek, barangkali harusnya ada sih, harusnya ada. Oke, terus aja MTX 9 MTX 9 MTX 9 depan sini. Ini untuk MTX 9. Oke, selanjutnya MTX 9 ini buat bajai, terus buat S Deluxe, terus Scrambler.
Terus apa ini? Suzuki Thunder, ini Suzuki Thunder 125 atau 250. Terus TVS Apache 150 juga bisa. Ya, kompatibilitasnya itu 12 ampere. Nah ini CC-nya lumayan tinggi. Berat. Oke, ini MTX 9L tadi. Speknya 12 volt 9 ampere. 12 volt 9 ampere. Dia CC-nya 125. Tinggi juga lumayan. Di sini juga buat motor-motor yang besar juga sih, buat TVS Apache 50, Thunder 125 atau 250 juga bisa. Terus Cleveland tadi yang 250. Nah, terus bajai Pulsar yang 180 atau yang 200 juga bisa. Ya, ukuran dimensinya 137 x 76 x 133. Ya. Nanti lebih lengkapnya tak bikinkan tabelnya tak bikinin biar teman-teman gampang tinggal searching, tinggal cari, tinggal scroll aja. Nanti linknya di deskripsi di bawah. Kalau misalkan ada yang ditanyain, boleh komentar aja buat motor apa, nanti tak rekomendasiin tipe akinya ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Terus selanjutnya adalah MTX 7A. MTX 7A ini 7A yang 7D ya. MTX 7A itu untuk motor ini buat motor-motor gede nih. Ini buat CBR 600, terus Kawasaki Ninja 250, terus CBR 1000, CB 1000, terus Benelli juga bisa. Terus KTM 650, terus Kemco, oh ini semua tipe Kemco. Terus Minerva juga bisa, Yamaha MT 09 bisa, Yamaha YZF R1 1000 sama YZF R6 ya. Ini nggak tinggi, cuman panjangnya ya. Ini dua konektor MTX 7A. Untuk speknya adalah dia itu 12 volt 110 untuk CCA-nya, ampernya itu 7 ampere ya. Untuk dimensinya 151 x 87 x 95 ya. Jadi tadi tipe motornya udah, ini buat motor gede nih ya, motor sport ini pakai ini ya. Untuk motor sport tadi motor kecil, ini motor sport. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya MTX 7D. Nah ini dia. Ini beda dengan yang sebelumnya. Ini lebih slim dengan tipe konektornya juga ini beda nih. Ya, dia lebih slim, cuman panjangnya hampir sama. Ini buat apa aja? Ini buat motor, buat ini nih, buat Tosa. Ini buat Tosa. Ini Tosa Jaguar, Tosa Tiger, Yamaha Novo sama Yamaha Scorpio. Terus buat Honda Tiger 2000 ya. Speknya adalah 12 volt, CCA-nya 110, 7 ampere. Dimensinya 151 x 87 x 95 ya. Untuk dimensi dari si series MTX 7D ini buat Tosa ini 7 ampere, lumayan besar ya. Oke, itu jadi beberapa tipe atau series aki motobat ya. Jadi ada yang beberapa aki untuk satu tipe motor ya. Jadi satu tipe motor bisa pakai beberapa jenis aki, tergantung mau tadi ada yang 4,2 ampere, terus mau pakai yang 5 ampere ataupun yang 7 ampere sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan buat harian aja pakai yang kecil aja cukup. Tapi kalau misalkan kebutuhan darinya besar ya tinggal